ثم من نطفة ثم سواك رجلا. Ayat 38. Lakinnahu Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada. Tiga sembilan. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Ya tarani ana aqalla minka malan wa walada. Ayat 40 Al-Kahfi. Fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatik wa yursila 'alaiha husbana. Minas samai fatusbiha sa'idan zalaqa. Siap-siap ayat 41 surah Al-Kahfi. Au yusbiha ma'uha ghauran falan tastati'a lahu talaba. Wa uhita bisamarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha. Wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. 43 surah Al-Kahfi 43. Walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasira. Hunalikal walayatu lillahil haqq. Huwa khairun thawaban wa khairun uqba. Wadrib lahum masalal hayatid dunya. Ayat 45. Kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard
فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Allahumma arhamna bil Quran, sadaqallahul azim. Ayat 35, dan dia memasuki kebunnya dengan sikap yang merugikan dirinya sendiri karena keangkuhan dan kekufuran mereka. Qala ma azunnu atabida hadhihi abadan. Kata mereka, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Di antara tafsiran para ulama, yang pertama, ayat 35 ini menyatakan tentang statement keangkuhan. Azunnu an tabida hadhihi abadan. Aku kira kebun ini tidak akan pernah binasa selama-lamanya. Statement penuh keangkuhan, di mana mereka berbicara dengan penuh kesombongan. Mereka berbicara tentang percaya diri yang berlebihan, dan mereka menganggap bahwasanya mereka memiliki kekuatan, dan mereka meyakini bahwa kebunnya lah miliknya lah kebun yang subur, kebun yang indah, dan kebun yang tidak pernah hancur. Ini juga poin yang berikutnya, kekeliruan dalam keyakinan mereka, bahwa mereka menganggap apa yang mereka miliki dari kebun-kebun, kekayaan, tidak akan pernah menghancurkan mereka. Apa yang mereka punyai dari apa yang ada dalam ayat, salah satunya adalah kebun yang mereka anggap tidak akan pernah binasa. Berikutnya juga tentang perhiasan dunia yang mereka punyai, yang mereka anggap juga akan menolong mereka. Ternyata itu sesuatu yang sementara, akan binasa, akan lenyap, akan hancur seketika, dan pasti akan tertinggal dengan sesuatu yang melampaui lebih daripada itu. Poin yang kedua, maka kesalahan keyakinan yang mereka punya. Poin yang ketiga, dalam ayat ini kita belajar mengambil hikmah bahwa orang-orang yang ada dalam ayat, orang-orang yang lalai terhadap kekuasaan Allah. Poin yang keempat, dan itu peringatan bagi manusia, yang mana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan lewat ayat ini, tidak ada yang bisa kalian punyai dalam waktu yang lama, kecuali semuanya bersifat sementara. Kesimpulannya, ayat ke-35 ini menyoroti bahaya dari keangkuhan, keyakinan yang keliru bahwa kekayaan duniawi dapat bertahan selamanya. Ini juga pengingat penting untuk selalu menyandarkan diri hanya kepada Allah, menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah milik Allah, dan menyadari dengan benar bahwa semua kekuasaan yang sedang dititipkan itu mutlak ada di bawah ketetapan Allah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, siapkan diri kita untuk sesuatu yang tidak abadi menuju kepada sesuatu yang jauh lebih abadi. Kalau hari ini kita kaya, bukan berarti kita akan kaya selamanya, jamaah. Kalau hari ini kita kaya, bukan berarti kita akan kaya selamanya. Kalau hari ini kita berkuasa, bukan berarti kita juga akan berkuasa selamanya. Dan kalau hari ini kita sehat, bukan berarti kita akan sehat selamanya. Akan ada masanya kita di mana jatuh miskin dan kembali gak punya apa-apa. Akan ada kalanya kita tak memiliki kuasa dan jabatan apapun jua, dan kita kembali menjadi rakyat biasa. Dan akan ada fase dan akan ada masanya di mana kita sakit karena faktor usia yang kian senja. Karenanya belajarlah untuk melepaskan, dan belajarlah untuk jangan sampai kita angkuh, jangan sampai kita sombong, dan mulai hari ini belajar kita untuk menyadari bahwa semuanya adalah titipan Allah,
Dikembalikan jua nanti dikembalikan jua nanti semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat ini yang itu ibrah yang ayat ini bisa kita ambil, atau itu ibrah yang bisa kita ambil dari ayat ini. 36. Wa ma azunnu sa'ata qa'imah, dan aku tidak yakin hari kiamat itu akan datang. Kalau tadi mereka meyakini kebun mereka akan abadi selamanya dan tidak akan binasa, sekarang mereka meyakini bahwasanya sa'ata qa'imah, hari kiamat itu tidak akan pernah datang. Siapa mereka? Orang-orang yang gak beriman. Mereka gak yakin kalau kiamat itu pasti datangnya. Padahal satu-satunya hal yang pasti dan tidak pernah bisa ditolak itu kiamat, tentang kedatangannya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan juga dalam Al-Qur'an di banyak ayat. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Benar-benar Allah bersumpah bahwa akan datang nanti hari kiamat. Hari kiamat itu hari yang mengguncang tiap-tiap jiwa dengan guncangan yang dahsyat. Zalzalatas sa'ata syai'un azim. Goncangannya goncangan yang amat sangat dahsyat. Yauma tarawnaha lam tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Kamu lihat pada hari itu perempuan yang sedang hamil meletakkan apa yang sedang dikandungnya atau keguguran. Hari kiamat itu pasti datang, hadirin. Gak bisa kita menyangkal hari kiamat gak datang, karena dia pasti datang hari kiamat. Dan aku tidak yakin bahwa kiamat itu akan datang. Dan jikapun aku dikembalikan kepada Allah, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini. Yang pertama, mereka menolak hari kiamat. Dalam ayat ini, mereka orang-orang yang tidak beriman mengekspresikan kepercayaan mereka terhadap hari kiamat, bahwa kiamat gak mungkin datang bagi mereka. Mereka meragukan keberadaan kehidupan setelah kematian, dan mereka menunjukkan kelemahan imannya terhadap negeri akhirat. Poin yang kedua, ini memberi gambaran tentang salahnya keyakinan mereka tentang gak ada hari kiamat. Karena kata Nabi SAW, an-naru haq wa jannatu haq. Nabi pernah bilang bahwa neraka itu benar adanya dan surga itu benar adanya. Tempat seadil-adilnya itu, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Sesungguhnya Allah hakim yang paling adil. Kalau di dunia ini ada orang berbuat jahat lalu dia terlepas, gak terkena hukuman, baik itu hukuman penjara atau sanksi sosial di masyarakat, dia terlepas begitu aja, gak ada rekaman CCTV, dan gak ada yang tahu bahwa dia mencuri, dia yang mengambil, dia yang curang, dia yang zalim, dia yang culas, dia yang berusaha merekayasa. Terus di mana kita mau mencari keadilan dari itu semua? Hukum yang paling adil adalah hukumnya Allah. Di mana nanti manusia-manusia yang dia berbuat keliru, berbuat zalim kepada pihak lain, tidak akan dia lolos kecuali setelah dihisap sempurna sama Allah. Bahkan kata Nabi SAW, bahkan seekor domba yang menanduk domba lain akan dihisap pada hari kiamat. Seekor domba menanduk domba lain akan dihisap pada hari kiamat. Seekor domba yang menanduk domba lain aja besok dihisap pada hari kiamat. Apalagi untuk perkara-perkara yang lebih besar dari itu. Apalagi untuk perkara-perkara yang jauh lebih besar daripada itu. Untuk perkara suatu kezaliman yang dilakukan pihak-pihak tertentu.
untuk perkara-perkara yang mungkin tidak ketahuan siapa aktor intelektual di balik satu peristiwa misalkan, Allah kan tahu semuanya hadirin. Allah tahu semuanya, cepat atau lambat nanti terungkap. Maka ayat yang berikutnya, sebentar, yang hikmah berikutnya, ayat yang berikutnya, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turab. Ayat 37. Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, apakah engkau ingkar kepada Allah bahwasanya Allah yang telah menciptakan kita dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna? Dia mengingkari ayat ke-36 atau dia mengingkari ayat ke-37-nya, 35-nya diingkari bahwasanya mereka menganggap apapun yang mereka punya akan kekal abadi selamanya. Terus ayat ke-36 mereka juga menganggap bahwasanya hari kiamat tidak akan pernah terjadi. Di ayat yang ke-37 mereka yang tidak beriman lagi-lagi mengatakan, apakah engkau ingkar kepada Allah? Mereka yang beriman mengatakan kepada mereka yang tidak beriman, apakah engkau ingkar kepada Allah yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Allah menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna? Ini hakikat penciptaan manusia, bahwa kita semua itu asalnya adalah dari setetes mani yang hina. Gak ada asal manusia dari sesuatu yang mulia kecuali ia dari setetes air mani yang hina. Min nutfatin idza tumna, dari setetes mani yang terpancar. Hadirin, kalau kita tahu sebenarnya dari mana kita dicipta, harusnya kita sadar diri bahwa kita manusia yang hina. Kata Nabi SAW, Baginda SAW itu sering memberi reminder buat kita supaya kita ingat dari mana kita berasal dan pada akhirnya nanti kita kembali ke siapa. Nabi juga sering kan ketika membaca ayat demi ayat, Nabi jelaskan di hadapan sahabat, min nutfatin summa sawwaka rajula. Kita tuh asal dari setetes mani yang hina, lalu Allah yang menyempurnakan. Kata Nabi, manusia 40 hari pertama berupa air mani, yang terus kemudian berubah menjadi segumpal darah setelah 40 hari berikutnya. Di 40 hari berikutnya berubah menjadi segumpal daging. Setelah 120 hari kata Nabi, fayanfukhu fihi ruh, ditiupkan ruh di dalamnya. Bikat bin rizkihi wa amalihi wa ajalihi wa saqiyun au sa'idun. Lalu kita ditetapkan, ditakdirkan buat kita rizkihi, rezeki kita, wa amalihi, bagaimana amal-amal kita, wa ajalihi, kapan ajalnya kita, wa syaqiyun, wa saqiyun au sa'idun, atau syaqiyun au sa'idun, hidup kita bahagia atau hidup kita sengsara atau hidup kita bahagia, ditetapkan sama Allah. Gak ada satupun yang tahu apa yang sudah dituliskan oleh Allah di Lauhul Mahfud, tapi doa merubah takdir. Tapi yang tahu apa yang Allah takdirkan buat kita, Allah. Tapi doa salah satunya bisa merubah takdir. Atau salah satu yang bisa merubah takdir itu adalah doa banyak-banyak. Lakinnahu Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada. Tetapi aku akan mengakui dan aku akan mengatakan, aku percaya bahwa dialah Allah Rabbi, Tuhanku, wala usyriku bi Rabbi ahada, dan aku tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ayat 39, ini jelas ya, ayat 38 jemaah, tentang seseorang yang gak akan pernah mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan dia akan menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Ayat ke-39, walaula
إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. Dan mengapa tidak engkau memasuki kebunmu? Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu engkau tidak mengucap Masya Allah la quwata illa billah. Adab masuk kepada sesuatu atau melihat kepada sesuatu yang kiranya sesuatu itu membuat kita takjub. Ini adab. Posir. Kami ulang. Ini adab ketika kita memasuki kepada sesuatu bangunan atau kita melihat kepada sesuatu yang sangat indah. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat yang ke-39. Idh dakhalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah. Kalau kita masuk melihat bangunan, kalau kita masuk melihat sesuatu yang indah, ataupun kita bertemu dan menjumpai daripada sesuatu yang sangat mengagumkan lagi menakjubkan, kulta, ucapkan oleh kita Masya Allah, ucapkan olehmu Masya Allah. La quwwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali semuanya atas seizin Allah, atas kehendak dari Allah. Gunung yang indah, Sindoro Sumbing yang terlihat, qulta Masya Allah la quwwata illa billah. Bangunan yang indah, qulta Masya Allah la quwwata illa billah. Kita melihat ada anaknya sahabat kita yang tampan, qulta Masya Allah la quwwata illa billah. Selalu diucap tuh yang begitu. Melihat satu bangunan, melihat satu keajaiban, melihat satu yang membahagiakan, kulta, ucapkan olehmu Masya Allah, Allah sudah berkehendak akan sesuatu. La quwwah, tidak ada kekuatan illa kecuali billah, atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Ini itu juga menghadirkan keimanan yang semakin dalam. Kalau jamaah melihat ada sesuatu yang menakjubkan, lalu jamaah berbangga diri karena mungkin ini perannya kita, lalu kita nggak melibatkan dengan kalimat semua atas izin Allah, atas pertolongan Allah, nanti takutnya kitanya yang ujub dan takjub, takutnya kitanya yang sombong nanti. Tapi kalau melibatkan Allah, semua atas izin Allah, atas pertolongan Allah, itu mengikis kesombongan yang ada dalam diri, keangkuhan yang berpotensi merusak amal-amal yang selama ini kita jalani. Kapan dia diucap? Ketika melihat sesuatu yang menakjubkan. Masya Allah la quwwata illa billah. Atau bisa Masya Allah tabarakallah. Atau bisa juga Allahumma barik. Silahkan, semuanya boleh. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, bilang apa? Masya Allah la quwwata illa billah. Atau boleh juga dengan kalimat Masya Allah tabarakallah. Atau juga boleh dengan kalimat Allahumma barik, yang artinya ya Allah berkahilah. Melihat sesuatu yang indah, yang menakjubkan, Allahumma barik, ya Allah berkahilah. Posting Allahumma barik, ya Allah berkahilah. Masya Allah la quwwata illa billah, diperkenankan. Tapi kalau jamaah bilang Masya Allah la quwwata illa billah, jamaah sambil bilang itu selain mendapat zikir kepada Allah, jamaah dapat doa, karena itu adalah isi dari ayat Al-Kahfi, surahnya surah Al-Kahfi, ayatnya ayat yang ke-39. Jadi ucap Masya Allah la quwwata illa billah. In tarani ana aqalla minka malan wa walada. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripada milikmu. Bahkan sekalipun kita kadang-kadang melihat sesuatu yang kita tahu punya kita lebih banyak daripada apa yang mereka punya. Ucapkan Masya Allah la quwwata illa billah. Sebenarnya kalimat ini kalimat yang mewakili jiwanya seorang hamba yang menyadari semua karena kehendak dan kekuatan Allah, sehingga nggak ada tempat kekuatan mereka, peran mereka, walaupun cuma 1%, karena sebenarnya nggak ada yang semuanya peran kita. Enggak Ustadz, ada kok, ini kan peran kita. Kalau kita diberi sakit sama Allah, apakah kita bisa terlibat dalam hal itu? Enggak.
Ini semua karena kecerdasan saya. Saya kan S1. Iya, walaupun kita udah S1, selesai skripsi kita dengan pembahasan yang cukup rinci dan detail, tapi kalau Allah nggak mengizinkan kita bisa bergerak, bernafas, jantung berdetak, apa ya bisa? Enggak, tapi ini karena kekuatan saya kan kuat dan tahan lama dalam berbuat kebaikan, dan saya kan tahan sekali melek 24 jam. Saya yang bekerja keras, saya bangun ini 24 jam, saya bangun itu 24 jam, saya bangun bisnis saya 24 jam. 24 jam kita bekerja, apa ya bisa kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya? Nggak bisa. Maka jangan terpukau sama diri sendiri. Kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 40. Fa'asa rabbi ayyu'tiyani khaira min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas sama' fatusbiha sa'idan zalaqa. Maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini, dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin. Ayat 41-nya, atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi. Ayat 42-nya, dan harta kekayaan dibinasakan, lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu, sedangkan pohon anggur itu roboh bersama penyangga-penyangganya. Lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Penyesalan itu selalu datang belakangan. Di ayat ke-35 Quran Surah Al-Kahfi, mereka sombong dengan angkuh dan tingginya. Mereka bilang, kebun saya nggak akan binasa. Lalu mereka dengan angkuh dan tingginya menyatakan, ini semua ya karena cerdasnya saya. Hingga pada akhirnya di ayat 40, 41, 42 Allah balikkan keadaan. Allah binasakan kebun-kebun yang selama ini mereka bangga-banggakan. Allah hancur leburkan kebun-kebun yang selama ini mereka anggap kebun itu nggak akan pernah hancur. Ternyata Allah hancurkan kebun itu yang selama ini mereka bangga-banggakan. Barulah mereka menyesal dengan kalimat, betapa sekiranya dulu aku tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Penyesalan selalu datang belakangan. Itulah penyesalan. Hampir-hampir orang-orang yang tidak beriman akan terus berada pada posisi yang sama, kecuali kalau mereka beriman. Kalau mereka nggak beriman, mereka ada di posisi yang sama, menyesal. Penyesalan itu yang membawa mereka kepada sesuatu yang sangat merugikan. Akhirnya mereka menyesal karena mereka tidak beriman. Ayat 43. Walam takun lahu fi'atun yansurunahu min dunillah wa ma kana mutasira. Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolong mereka min dunillah, selain Allah. Wa ma kana mutasira, dan dia tidak akan dapat membela dirinya. Kalau kita sakit, siapa yang bisa menyembuhkan? Allah. Kalau kita terjatuh, siapa yang bisa membangkitkan? Allah. Kalau kita terhina, siapa yang sanggup memuliakan? Allah. Dan ayat ini menjadi tumpuan untuk kita berprinsip. Lam takul lahu fi'atu yansurunah. Kalau kita nanti tidak beriman, tidak ada satupun yang dapat menolong min dunillah, kecuali Allah. Wa ma kana muntasira, dan tidak pula kita bisa membela diri kita sendiri. Dari semua detil apapun yang kita lakukan semasa di dunia,
Itu Allah yang tahu detil-detilnya. Tanganmu dulu pernah kemana nih ketikan-ketikannya, gimana ketikan tangan kita. Lalu nanti semuanya diaudit, semuanya dirincikan, didetilkan. Lalu Allah tanyai, kenapa tangannya seperti ini, kenapa kakinya begini. Dan tangan, kaki akan bicara, dan lisan kita dikunci. Kita gak bisa membela diri. Di sini mungkin kita bisa berkelit. Di sini kita mungkin bisa mengelabui pihak lain, merekayasa, berkamuflase. Di akhirat nggak bisa jamaah. Di sini kita bisa bilang A ternyata B, bilang B ternyata C. Di akhirat nggak bisa. Wa ma kana mutasira, nggak ada seseorang yang bisa membela dirinya. Allah tahu semuanya. Saksi matanya cukup sangat banyak. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, ketika bumi pada suatu hari nanti akhbaraha, mengabarkan yang terjadi. Semua akan jadi saksi. Handphone jadi saksi, tutup gelas jadi saksi, gelasnya jadi saksi, airnya jadi saksi, meja jadi saksi, lembar suhuf ini jadi saksi, mikrofonnya jadi saksi, tisunya jadi saksi, kitabnya jadi saksi, sejadah jadi saksi, temboknya jadi saksi, tripodnya jadi saksi, lampu-lampunya jadi saksi. Semuanya jadi saksi pada hari kiamat. Dan kita nggak bisa, wa ma kana muntasira, nggak bisa membela diri. Manusia bisa, tolong ya belain saya nanti. Dia bisa saling membela. Tapi nanti di akhirat gak bisa janjian. Gak ada malaikat yang bisa disogok. Dan kita gak akan pernah bisa membela diri kita. Hunalikal walayatu lillahil haqqa huwa khairun sawaba wa khairun uqba. Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang maha benar. Huwa khairun sawaban, dialah Allah pemberi pahala terbaik. Wa khairun uqba, dan dialah Allah pemberi balasan terbaik. Jadi jamaah, kalau jamaah berbuat baik, kalau kita berbuat baik, keinginannya hanya mendapat feedback kebaikan dari orang lain, bukan kebaikan yang dari Allah yang kita harapkan, berarti kita sedang berharap kepada makhluk yang paling lemah, manusia. Berarti kita juga sedang berusaha mencampurkan amal salih yang kita lakukan sejatinya harus murni karena Allah, tercampur dengan amalan yang berharap gantinya balasannya dari manusia. Padahal Allah huwa khairun sawab wa khairun uqba. Padahal Allah sebaik-baik pemberi pahala, Allah juga sebaik-baik pemberi balasan. Maka kalau kita berbuat baik, harapkan saja kebaikan dari Allah yang datang. Kalau kita buat baik sama orang, berharap cukup hanya kepada Allah, jangan dari manusia. Nanti banyaknya pasti akan kecewa. Manusia bisa apa jemaah? Gak bisa apa-apa kecuali Allah yang izinkan. Kalau kita berharapnya sama manusia, nanti kita banyak kecewanya. Tapi kalau kita berharapnya sama Allah, sudah dipastikan kita gak kecewa dan dipastikan kita pasti bahagia. Kan udah banyak, belum lama ini mungkin sebagian di antara kita berharap pada manusia lalu ujungnya kecewa, berharap kepada Allah lalu ujungnya dia raih bahagia. Huwa khairun sawab, karena Allah sebaik-baik pemberi pahala. Wa khairun uqba, dan Allah sebaik-baik pemberi balasan. Manusia kan gak bisa membalas semua kebaikan yang kita lakukan, bukan karena mereka gak bisa membalasnya, tapi karena mereka terbatas dalam membalas. Kita udah banyak baik sama dia, kok dia gak baik ya sama kita? Ya karena yang manusia terbatas. Dalam banyak hal tuh manusia sangat terbatas. Dia udah minjem mobil saya, kok gak dipenuhin ya bensinnya? Ya karena emang kadang-kadang manusia itu kan terbatas. Udah dipinjemin motornya, kenapa gak dicuci motornya ya? Lagi-lagi semua karena manusia terbatas.
buat baik sama orang. Buat baik sama orang tanpa harus menanti dan menunggu balasan bahwa mereka harus membalas kebaikan kita dengan kebaikan yang sama atau yang lebih baik, karena nanti pasti kecewa ujung-ujungnya. Tapi berbuat baiklah karena kita berharap ridhonya Allah. Kalau kita buat baik karena mengharap ridhonya Allah, Allah yang membalasnya. Entah dibalas lewat orang itu atau pihak yang lain, atau Allah langsung yang membalasnya lewat arah yang tidak pernah disangka-sangka, atau dalam Al-Quran min haitsu la yahtasib. Nanti Allah ganti lewat arah yang tidak disangka-sangka, arah yang tidak diduga-duga. Tiba-tiba kita dapat banyak kebaikan. Itu jemaah. Allahu Akbar walillahil hamd. Ayat yang terakhir. Yang terakhir, wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan buatkanlah untuk mereka manusia perumpamaan kehidupan dunia ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan angin, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ditukar sama ini. Ini perumpamaan kehidupan dunia. Apa sih perumpamaannya? Kehidupan dunia itu ibarat air hujan yang Allah turunkan, lalu dia tumbuh subur, atau lalu dia menyuburkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian tumbuhan itu dari yang tadinya kecil membesar, lalu panen, setelah itu kering, lalu mati. Kehidupan dunia perumpamaan itu, kata para ulama, diantaranya kehidupan kita itu seperti gambarannya ada di ayat Al-Quran surah Al-Kahfi. Quran surah Al-Kahfi ayat 45. Perumpamaan kehidupan dunia itu seperti air hujan yang Allah turunkan. Dia menyuburkan tanah, lalu setelah tanah itu subur, tumbuh tanaman-tanaman. Gak lama terus kemudian panen. Gak lama setelah panen dia mengering. Setelah mengering lama-lama dia pun mati. Itu perumpamaan kehidupan dunia. Kita kemarin lemah, lalu kita remaja, lalu kita menikah, lalu kita tumbuh dewasa, lalu bertambah senja, dan pada akhirnya kita kembali lemah. Setelah itu kita akan mati. Ya kalau umurnya nyampe. Kalau umurnya nyampe. Kita nanti punya segalanya, mungkin ada dalam genggaman kita, tapi pasti akan ada fase dan masanya kita punya tapi kita gak bisa merasakan. Kita punya kendaraan lebih daripada 2, tapi yang kita kenakan hanya 1, kita gunakan untuk sehari-hari. Di lemari mungkin ada banyak jam tangan yang kita simpan, tapi pada akhirnya kita hanya mengenakan 1 jam tangan dari sekian banyak jam tangan yang disimpan. Di rumah kita punya banyak tas, sepatu, sandal, tapi ketika kita beraktivitas kita hanya mengenakan 1 dari sekian banyak tas yang kita simpan di almari kita. Terus nanti kemana semua item-item lain yang segitu banyaknya kita kumpulkan? Semuanya nanti juga kembali ke Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab. Dan nanti ketika kita wafat itu kembali kepada ahli waris yang akan melanjutkan itu semuanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia begitu jemaah. Kita punya nikmat sebentar. Wallah, semuanya nikmat yang sebentar. Jemaah, sesuatu itu terlihat indah karena belum dimiliki. Pasti begitu.
Sesuatu terlihat indah karena belum dimiliki. Setelah dimiliki jadi indah nggak? Biasa aja. Waktu zaman-zaman kita mungkin ingin sekali punya baju tertentu, lalu kita mau beli baju itu, kita nabung, bajunya harganya 180.000 misalkan. Setelah terkumpul uangnya, kita berhasil membelinya. Senang rasanya pakai baju itu, kita pakai untuk lebaran, kita pakai untuk bertamu, bertandang, kondangan. Sebatas apa baju itu terasa indah? Kira-kira di 3 hari pertama. Hari berikut-berikutnya biasa saja. Saat kita ingin sesuatu, entah itu kendaraan, kapan kita merasa kendaraan ini kendaraan yang bagus? Di 3 hari pertama. Berikut-berikutnya mungkin kita bosan memandangnya. Seperti itulah kehidupan manusia. Sekarang jemaah beli seri yang paling baru. Taruhlah ini adalah sebuah handphone dengan seri yang terbaru, 2024 yang paling mutakhir. Tapi saat waktu berlalu 5 tahun, 10 tahun, handphone yang ada di genggaman kita yang dulu paling baru, tapi setelah 10 tahun berlalu, handphone ini menjadi handphone yang paling jadul. Seperti itulah dunia. Lantas kita semuanya ini mau harap apa dari dunia? Jamaah ini mau harap apa dari dunia? Punya ya sementara, banyak, ya kadang nggak bisa kita nikmatin semua. Jamaah bisa beli ketoprak. Bahkan jamaah bisa membeli segerobak-gerobaknya plus sama semua barang dagangan yang tukang itu lagi bawa. Bang, biasanya berapa porsi? Biasanya sehari itu 200 porsi. Seporsi berapa harganya? Seporsi harganya 15.000. Berarti 3 juta ya bang omsetnya? Iya, saya borong semuanya. Bisa dia beli. Tapi apakah dia bisa masukkan 200 porsi itu ke dalam perutnya dalam sekali waktu? Gak bisa. Yang dimakan paling berapa piring? 1. Kalaupun nambah ketopraknya 2. Perut ini gak muat cuma. Tapi kadang kitanya tuh berlomba-lomba mau mencari sesuatu yang lebih, tapi lupa bersyukur. Atau sibuk menumpuk, enggan berbagi. Contohnya apa? Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa'addadah. Orang-orang yang akan celaka adalah orang-orang yang jama'a mal, sibuk menumpuk-numpuk harta, wa'addadah, lalu dia hanya sibuk menghitung tapi nggak mau berderma, berinfak, bersedekah, berbagi, memberi. Celaka dia, merugi dia, binasa dia. Yang beruntung dapat dikeluarkan, dia dapat berbagi, dia dapat memberi, dia dapat didermakan, itu dia pasti beruntung. Tapi kalau cuma jamaah, mengumpulkan malan, harta, wa'addada, lalu dia hanya menghitung-hitungnya, sibuk mempertambah nolnya di belakang aja tanpa pernah mau berbagi, berderma, memberi, dia yang rugi. Harta itu memang dititipkan karena Allah yakin kantong kita ini adalah kantong yang amanah untuk memegangnya, untuk dibagi, untuk diberi. Gak berhenti sampai kita aja. Dan lagi harta itu memang harus berputar secara kontinu jamaah. Jangan berkumpul, numpuk di satu titik. Putar semampu kita. Berbagi, memberi, gak akan pernah mengurangkan harta, tapi justru malah bertambah. Kata Nabi SAW, mana qasat malun min sadaqatin bal yazdad. Kata Rasulullah, mana qasat malun min sadaqatin, sedekahmu tidak akan pernah mengurangi harta, bal yazdad, tapi justru bertambah. Gak ada yang berkurang, semua bertambah. Barakallahu fikum. Sampai sini ada yang mau diskusikan atau mau ditanyakan? Udah lama banget kita nggak tanya jawab jemaah. Silakan kalau ada yang mau bertanya, waktu dan tempat disilakan. Ada di luar tema nggak apa-apa, hadirin. Silakan ibu, boleh mau bertanya hadirin.
tamu, Ibu dari mana Ibu? Hadirin Purwokerto, Masya Allah, selamat datang Ibu dari Purwokerto, jauh sekali. Datang jam berapa Ibu? Semalam jam? Oh berarti ikut ngaji ini? Oh selesai, jam 9, Masya Allah. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Mudah-mudahan kita semua istiqomah, wafatnya kita husnul khatimah. Ada lagi? Silakan hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya ini kan lagi ramai yang Megatrust itu ya, yang mau ada gempa gitu yang dari BMKG itu kan lagi viral itu. Nah bagaimana kita menyikapi dalam kesehariannya itu tentang hal ini gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan tentang Megatrust, sebuah gempa yang sedang diprediksi. Yang perlu kita ketahui dan perlu kita imani ada 3. 1. Tidak ada yang bisa mengetahui perkara goib kecuali Allah. 2. Tidak ada yang bisa memastikan kapan terjadinya gempa. Yang ketiga, tidak satupun manusia yang bisa memastikan detik berapa, menit berapa terjadinya tsunami pasca gempa yang terjadi. 3 ini harus diimani benar oleh kita, bahwa semua yang mengetahui hanya siapa? Allah. Manusia sebatas memberi peringatan atau memberi pengingat wajar, sama kayak memberitahu ramalan cuaca pada tanggal 27 Agustus akan hujan, 28 Agustus panas, 29 Agustus hujan, 30 Agustus cerah. Itu hanya sekedar pemberitahuan. Tapi apakah sesuai? Allahu a'lam bishawab, Allah yang lebih tahu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Dengan diprediksi atau tidak diprediksi, bisa saja Allah berikan tiba-tiba meletus gunung, tsunami, gempa, ataupun yang lainnya. Sangat bisa. Terus sikap kita gimana? Nabi pernah ditanyakan dengan hal yang semisalnya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kata seorang sahabat yang nanya sama Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Apa yang Nabi jawab? Nabi tidak memberi waktunya, karena Nabi pun juga nggak tahu. Pengetahuan itu ada di sisi Allah. Tapi yang Nabi jawab, ma'adattalaha, apa yang sudah kita persiapkan. Bahwa hal tersebut, bencana alam, sekonyong-konyong bisa datang. Bencana alam sewaktu-waktu bisa tiba. Tahu-tahu kita lagi tidur, nggak tahu kan jemaah. Nggak harus bencana alam, mohon maaf, rumah yang tiba-tiba roboh bisa. Rumah yang tadinya gagah 3 lantai tiba-tiba brek, dan kita sedang tertidur lelap. Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Afa amina ahlul qura, apakah manusia merasa bahwa mereka aman-aman saja? Ayatiyahum ba'suna bayata wahum naimun, tentang musibah yang bisa tiba-tiba menimpa mereka, wahum, sedangkan mereka naimun, sedang tertidur pulas. Artinya kan kita harus siap-siap setiap saat. Itu esensinya. Makanya ketika Nabi ditanya kapan hari kiamat, Nabi jawabnya simple, ma'adattalaha, emang kamu udah siap-siap apa? Maka menyikapi Megatrust atau Megatrust yang diinfokan bahwa itu adalah sebuah gelombang gempa besar yang juga akan menimbulkan bencana alam tsunami yang sangat besar, jawabannya cuma satu, kita udah siap-siap apa? Jemaah harus tahu ya, kita itu dengan sehat atau sakit, tua atau muda, kena bencana atau tidak kena bencana, pasti kita itu akan mati. Kita tuh semua kan akan berpulang. Ya udah siap-siap aja dari sekarang. Dan persiapan itu tuh sebenarnya lagi dari pagi ini tuh udah disiapin. Apa amalan yang lagi belajar diistiqomahkan? Ngaji begini.
Kita tuh sebenarnya lagi bersiap-siap jemaah. Persiapannya lewat ngaji semampu kita. Kita mungkin belum punya amal sedekah yang spektakuler. Kita mungkin belum punya amalan sholat tahajud yang lama, dawam, panjang. Kita mungkin belum punya doa-doa indah yang terus kita pinta sama Allah. Tapi kita punya amalan kajian subuh syuruk ini, mudah-mudahan besok kita masuk surga lewat jalur menuntut ilmu di waktu subuh. Karena kata Nabi janjinya gitu jemaah. Siapa yang dia menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan untuknya tariq, jalan-jalan ilal jannah untuk masuk surganya Allah. Insya Allah yang hadir di majelis ilmu ahli surga semuanya, yang live streaming di TikTok juga, di YouTube juga, di Instagram juga semuanya ahli surga semuanya insya Allah. Karena senang duduk di majelis ilmu. Itu yang mesti kita persiapkan. Menyikapinya gimana? Menyikapinya adalah dengan persiapan. Karena mati itu pasti, caranya hanya wasilah. Caranya entah gempa bumi, caranya entah likuifaksi, caranya entah tsunami atau cara-cara yang lain, atau bahkan tanpa itu tiba-tiba kita sesek wafat, bisa. Nggak harus lewat itu semua. Dan kadang itu kejadiannya mendadak, nggak ada info, nggak ada pemberitahuan, kejadiannya mendadak. Belum lama kan saya cerita, kami dari Palu, lalu kami diajak muter-muter kota Palu yang pernah kejadian likuifaksi tahun 2018. Tanah bergerak, semua bangunan yang di atasnya terkubur masuk ke dalam tanah. Dan beberapa ribu orang belum ketemu sampai hari ini. Itu bisa terjadi loh jemaah. Bisa terjadi. Siap. Kan kalau kita siap-siap, kan kalau kita siap-siap setiap saat, kita nggak perlu siap-siap, kan gitu kan? If you always ready, you don't have to get ready. Kalau kita selalu bersiap, maka kita nanti nggak perlu siap, karena setiap hari adalah persiapan udah setiap hari tuh. Jamaah tadi baca Sayyidul Istighfar. Tahu nggak kata Nabi apa? Siapa yang baca di waktu pagi Sayyidul Istighfar, wafat di petang hari, Allah jamin surga. Siapa yang baca di petang hari, wafat sebelum pagi hari, Allah jamin surga. Ya kan? Baca Sayyidul Istighfar udah, berbaik sangka kepada Allah setiap saat. Berusaha istiqomah walaupun capek, walaupun ngantuk, iya. Semalam mungkin ada yang baru tidur jam 2 pagi. Karena mungkin entah itu ada tugas, entah itu ada apa, tanggung jawab yang gak bisa dilepas. Jam 2 pagi baru tidur, jam 4 udah mesti bangun. Baru tidur 2 jam. Tapi paksain diri, bismillah ya Allah, mudahkan, bismillah ya Allah, istiqomahkan. Kita nih cuma butuh istiqomah aja jemaah, istiqomah aja. Makanya teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, terima kasih juga sudah berkenan istiqomah. Ayahanda, ibunda dan sahabat semua yang belum bisa kami sebutkan akunnya satu persatu. Kita nih istiqomah aja, bareng-bareng aja istiqomah. Istiqomah sendirian bisa. Mau bareng-bareng, insya Allah saling menguatkan istiqomah. Kita butuh istiqomah menyambut hari berpulangnya kita. Karena pasti berpulang gak? Pasti. Cuman kan kadang kita maunya masih seneng lama-lama di sini kan. Ya Allah, belum punya rumah, masa ya udah meninggal. Ya Allah, belum menikah, masa ya udah wafat. Ya Allah, belum punya A, punya B, punya C, masa ya udah wafat. Padahal mah bisa kapan aja. Nggak mesti harus, ya Allah nanti ya tunda dulu, saya harus punya rumah dulu, punya kendaraan dulu, punya ini, punya itu dulu. Enggak jemaah. Kalau kita terlambat dalam menggenggam dunia, setidaknya kita jangan sampai terlambat dalam mengkoleksi banyak amal solih. Ditulis di kolom komentar tuh. Kalau kita belum punya banyak kalau kita belum punya banyak harta dunia, setidaknya kita ayo banyak koleksi amal solih. Ada pertanyaan lain? Silakan. Itu cara kita menyikapi Megatros. Iya sih lagi viral sih, bahas Megatros. Sempet liwat gitu. Itu cara orang beriman menyikapi Megatros. Ada lagi pertanyaan lain?
Mas Herman silakan, Mas Herman. Nggak ada? Atau ibu dari Purwokerto mau bertanya? Nggak apa-apa, mikrofonnya diantar. Nggak ada. Iya, saya tuh lama-lama berpikir kita tuh kayaknya nggak ada tanya jawab ya jemaah. Nanti mudah-mudahan diingetin aja kalau lupa. Kita adain tanya jawab. Karena kadang, oh ya dari TikTok ada teman-teman yang mau bertanya. Ini mumpung hari Ahad nih. Hari Ahad agak longgar. Ibu silakan. Karena kadang materi yang disampaikan itu penting, perlu. Kadang ternyata jauh lebih penting kalau kita bisa menyelesaikan satu pertanyaan dari kegelisahan yang muncul dalam kehidupan ini. Kadang kan kita hanya perlu menjawab satu atau dua pertanyaan dari pihak lain ya. Menyelesaikan pertanyaan yang sedang orang lain rasa. Begitu aja. Barakallahu fikum. Ada? Alhamdulillah. Kalau nggak ada, memang mungkin juga lagi pada lari nih, jogging pagi-pagi. Mungkin pada sibuk juga jamaah. Nggak apa-apa, nanti besok kita lanjut. Surah Al-Kahfi ayat yang ke berapa? 46. Mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita pelajari bersama. Allah muliakan kita dunia akhirat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kemuliaan untuk kita dimanapun kita berada. Dan Allah jadikan kita hamba yang terus bersiap-siap, istiqomah kita sampai nanti kita wafat husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih jamaah. Sampaikan salam kami untuk tetangga kanan dan kiri. Sampaikan salam kami untuk keluarga yang ada di rumah. Sampaikan salam kami untuk masyarakat sekitar Wonolelo. Sampaikan kepada semuanya. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai husnul khatimah. Sakinah mawaddah warahmah. Putra putri salih salihah. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman yang mau ikut andil dalam setiap program, sahabat semua yang mau ikut ada dalam setiap program Masjid Muhammad Al-Fatih, amal jariah bangun daripada gedung penghafal Quran di Barat Masjid Muhammad Al-Fatih, silakan bisa langsung menghubungi 0851 7445 6070 atau langsung ke Bank Muamalat 50900 18044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih Wonolelo Wonosobo. 50900 18044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.